Bus 2 Time to Sapa Hotel. We'd like to remind all passengers with all per ticket to quickly come to the station and walk the train on track 1. Seperti itu Bapak Ibu. Ya, jadi setiap Bapak Ibu masuk bis juga jangan salah, pintunya sebelah kanan. Ya, bukan sebelah kiri. Berbeda seperti di Indonesia ya Bapak Ibu ya. Oke, pagi ini Bapak Ibu kita akan mengunjungi makam ya. Makamnya siapa? Makamnya orang nomor 1 yang ada di Vietnam yang sangat dihormati ya, Mr. Ho Chi Minh, atau orang sini biasa panggilnya Uncle Ho, Paman Ho ya. Jadi orang sini sangat sayang sekali sama beliau karena beliau ini yang membuat Vietnam merdeka Bapak Ibu ya, bersatu ya. Jadi kita akan melihat makamnya ya, jasadnya masih ada di situ Bapak Ibu ya, nanti ditutup. Kopi garam. Ya, itu krimnya itu yang manis asin ya. Itu di sini Bapak Ibu kalau tester kopi kami punya beberapa macam kopi di sini. Menuju Ho Chi Minh Museum. Ngoài kia đợt đi từ Bà Trinh ấy. Nhưng mà có khi nào gần đến đây mới thấy được không? Sao? Đâu? Chơi đi học. Antri. Kita antri satu barisan kita. Satu barisan sini. Di gedung Ho Chi Minh. Pada waktu itu masih kurang orang bicara bahasa Inggris. Ya, masih kurang banyak. Yang menjadi presiden yang pertama di Vietnam. Ho Chi Minh ya dilahirkan pada tahun
1890 di Vietnam Tengah, bukan Hanoi juga bukan saya. Ya, pada waktu itu Vietnam kami masih dikontrol oleh raja, defender kerajaan. Tapi raja nggak ada kekuatan. Karena pada waktu itu Vietnam sudah dijajah oleh Prancis. Jadi kekuatan kepunyaan kemerdekaan antara Prancis, Indochina. Dan jadi pada waktu itu Ho Chi Minh mau dicari jalan untuk merdeka bangsa. Dia merdekakan Vietnam, dan kalau dia masih muda 51 tahun sudah merdekakan Vietnam. Maka 30 tahun berkeliling dunia belajar dan coba cari jalan merdeka bangsa. Dia juga menjadi salah satu pendiri Partai Komunis Perancis sebelum dia kerja untuk komunis internasional. Ya, dan nama Ho Chi Minh setelah dia kerja untuk komunis internasional, nama Ho Chi Minh menjadi terkenal, dan nama Ho Chi Minh tidak boleh pulang Vietnam oleh Perancis. Ya, karena Ho Chi Minh ya bukan nama asli ya, bukan nama asli dia namanya Nguyen Sinh Cung. Nguyen Sinh Cung dari marga Nguyen Sinh Cung. Kalau dia berkeliling dunia, semua tempat-tempat dia perhati, biasanya akan dilanjutkan nama. Sampai di pada tahun 1920 waktu itu dia tinggal di Paris, Prancis, dan sudah kerja untuk komunitas internasional, dan jadi sudah ganti namanya menjadi Ho Chi Minh ya, dan lanjut pindah tinggal di Moskow, Rusia, dan lanjut ke China. Pada tahun 1930 Hong Kong sudah mendirikan Partai Komunis, dan sampai 1940 ya dia baru pulang Vietnam kali pertama setelah 30 tahun dia berkeliling dunia. Ya, karena pada waktu itu ya itu sama Indonesia, Jepang juga masuk kontrol Vietnam. Ya, dan sudah kalahkan Prancis. Prancis harus jalan dan Jepang masuk ke kontrol Vietnam. Dan pada kesempatan ini Ho Chi Minh baru pulang Vietnam. Ya, dan pindah ke tempat gunung tinggi berbina dan Partai Vietnam dan orang-orang lokal, dan coba kalahkan di Jepang. Pada tahun 1945 yang sudah kalahkan ya Jepang dan merdeka bangsa kami, dan Vietnam kami merdeka setelah Indonesia 2 minggu. Ya, jadi kami merdeka pada tanggal 2 September 1945. Pada waktu itu Raja Vietnam sudah turun tahta dan pindah ke Vietnam komunis, dan sudah menjadi presiden pertama di sini, dan sudah pindah ke kota Bali, ya, dan pada tanggal 2 September 1945 di tempat ini, lapangan Bali, dia sudah memberikan baru di tempat ini. Dan setelah Ho Chi Minh menjadi presiden, kami ada negeri baru cuma 1 tahun saja. Prancis baru masih berjuang. Nah, 1946 Hanoi diserang oleh Prancis. Ho Chi Minh dan pemerintah komunis dikalahkan Amerika. Pindah ke tempat gunung tinggi dekat China. Dan Hanoi, Saigon, kota-kota besar dikontrol oleh Prancis selama 9 tahun. Sampai 1954 ya, pertahanan Vietnam dan sudah lebih kuat itu, kami sudah kalahkan Prancis di tempat namanya Viet. Dan setelah kemenangan di tempat ini, kami baru ada berhubungan lama tentang perang di Vietnam, dan di Vietnam itu dan juga menjelaskan mengapa Vietnam dibagi menjadi 2 negeri. Ya, dia berundingan ini di tanda tangani di Kota Jenewa, ya, dan menurut ini Vietnam cuma temporer dibagi menjadi 2 negeri, dan dari pembatasan di tengah dan atas tempat ini ya sudah merdeka. Ya, jadi tidak boleh Amerika tentara masuk sini ya. Dan sementara Saigon dan kota Ho Chi Minh sekarang ya belum merdeka. Dan kami harus tambahan 1 tahun lagi. Kalau setelah Prancis merdeka dari Saigon, baru ada pemberian umum bersatu. Dan belum ada karena Amerika sudah masuk Saigon pada waktu itu ya, menjadi menjadi presiden Saigon dan mendirikan negeri baru Vietnam Demokratik. Kami ada perang saudara. Ho Chi Minh tinggal di Hanoi, menjadi presiden Vietnam Utara sampai dia meninggal pada tahun 1969. Tanggal 2 September 1945 di sini mendirikan negeri Vietnam,
juga tanggal 2 September 1969 dia meninggal. Iya, itu hari tanggal sama ya. Dan sebelum dia meninggal dan dia mau, badannya akan dikremasi dan nanti dikuburkan 3 daerah Vietnam, utara, tengah, selatan setelah perang selesai. Ya, karena dia mau melihat itu negeri Vietnam dan merdeka. Dia meninggal sebelum perang selesai. Tapi pada waktu itu kami tak mau ikut. Ya, karena Ho Chi Minh dihormati oleh orang Vietnam semua. Tak mau kremasi. Kami sudah mengawetkan badannya. Dan Vietnam tidak bisa buat itu dan meminta bantuan dari Soviet, Rusia. Dan mereka kirim dokter namanya Sergei Debov sudah mengawetkan badannya Stalin dan Lenin. Pergi ke sini bantu dan kemudian Soviet juga bantu membangun Bolshevik juga. Ya, dan sampai 1975 setelah perang selesai kami baru membuka. Dan duluan ya, badannya biasanya dikirim ke Moskow mengawetkan kembali. Dia kirim ke sana dan tapi sekarang itu kami bisa buat masing-masing oleh dokter tentara. Ya, dan jadi setiap 2 bulan Juni dan Juli kembali untuk mengawetkan badannya. Ya dulu ada teknologi dari Rusia, ya tekniknya dari Rusia. Sekarang kami dia buat masing-masing yang Vietnam, dokter tentara dan bisa ya buat di sini. Dan jadi sampai waktu sekarang Bapak Ibu dan setiap hari ada banyak orang-orang kita yang masih dan masuk dalam. Karena sampai dia meninggal ya, Ho Chi Minh nggak ada masih singgi, nggak ada PB 11 pada waktu itu nggak ada keturunan. Jadi raja biasa pergi ke pagoda doa untuk keturunan. Sesuatu malam dia memimpi melihat Dewi Kuan Yin. Dewi Kuan Yin duduk di atas bunga teratai dengan anak laki-laki dalam tangannya. Dewi Kuan Yin sudah kasih anak laki ke raja. Dan jadi setelah Raja Li Ting Tong ada keturunan, ya untuk terima kasih Kuan Yin dia sudah membangun pagoda ini sebayang Kuan Yin di dalam. Dan pada waktu itu pagoda asli dia dibangun pada tahun 1049 abad ke-11. Pada waktu itu dibangun oleh kayu, ya aspek turunnya oleh kayu dan sebanyak panik di dalam. Tapi pada tahun 1954 dan sebelum Prancis melenyapkan dari Vietnam, mereka sudah hancurkan pagoda ini. Dan 1955 kami harus membangun kembali pagoda ini. Ya aspek turunnya masih disimpan, ya cuma ganti kolom kayu kolom kayu di dalam masih seperti kolomnya beton. Ya di dalam pagoda itu masih ada patung ya dari Kuan Yin. Anggota setiap hari masih di sini untuk itu semua. Dan jadi itu uang pilar pagoda juga menjadi salah satu lambang untuk agama. Dan jadi Bapak Gus siapa mau ya foto-foto, siapa mau naik atas dua silakan. Kita 10 menit masuk dalam foto-foto dan kita begini. One Village Temple. The only here, the only town is the same. Anh ơi. Tapi habis cuan banyak ada.
Attends, je vais lire ça. Kita lanjut maju. En la primera estación es donde agua está un poco caliente, el lago. Símbolo desa buatan. Tunggu dan beda. Tunggu atravesar. Ada yang lagi pre-wedding. Pre-wedding. Prawedding. Itu lotus. Ini lihat. Banyak tulisan Cina ukir atas batu-batu sini. Saya menjelaskan dulu kami ikut diberikan China dan pakai tulisan China seperti tulisan nasional. Jadi yang dalam kue-kue ini Bapak Ibu bisa melihat tulisan China di mana-mana. Atas batu-batu sini banyak ukir banyak tulisan-tulisan China. Karena sama. Hah? Baca sama. Tapi sudah diterjemahkan dia di bahasa Vietnam ya. Kami bicara bahasa Vietnam tapi pakai tulisan ini. Sama contoh beberapa kata sama long, naga sama itu masih simpan sama ya. Sekarang dia bisa. Sekarang kami pakai tulisan asing. ABCD sama Indonesia. Ya, saya menjelaskan Bapak Ibu, tempat ini biasanya sekolah kerjaan dan pertama di Vietnam ya. Mirip-mirip ya, universitas ya. Kami belajar 5 tahun di tempat ini sebelum dia partisipasi ujian kerjaan. Atur setiap 6 tahun di tempat ini. Kalau pada waktu itu semua mahasiswa lulus ujian kerjaan diatur di dalam sekolah ini dapat gelar dokter. Ya, boleh kerja untuk pekerjaan. Dan pada waktu itu kalau mau mati sama orang pintar Vietnam, kalau dokter mahasiswa dapat gelar dokter. Dokter filosofi. Ya sini dia akan ukir namanya atas batu ini. Ya, jadi itu tulisan dari atas batu ini cuma nama dokter. Ya, itu filosofi. Di sini ya, satu batu ini melambangkan satu biji ya, dua sisi ya, dihitung 82 batu-batunya melambangkan 82 ujian kerajaan. Yang pertama pada tahun 1442, yang terakhir pada tahun itu 1779. Dan kemudian itu sekolah ditutup dan pindah ke tempat lain. Tipikal itu. Betul.
betul. Ya nama-nama. Karena itu pada waktu kami juga ada perang-perang banyak ya. Kalau ada perang itu 6 tahun ada itu ujian kerajaan. Dan juga kalau ada perang ya itu delay itu dengan batu-batu ya. Sama batu-batu di atas itu kura-kura ya. Di Vietnam ada empat binatang tersuci orang tua biasanya sembahyang. Yang pertama naga, long naga. Merupakan apa? Kekuatan. Kedua burung phoenix, ya merupakan kebahagiaan. Ketiga unicorn, felin ya. Ya merupakan kepintaran. Kura-kura merupakan itu bantu ya naga kekuatan. Itu satu lagi Bapak bisa melihat ini di atas dicetak atas uang 100.000 dong gambaran itu. Katanya orang pasang ikan sama kura-kura. Gedung-gedung ini ya melambangkan kebudayaan Vietnam ya. Dibangun pada tahun 1805. Saya menjelaskan ini mengapa di sini ya. Ini Bapak Ibu bisa melihat itu di lantai 2. Jendela yang bulat. Betul kan? Bulatnya itu melambangkan matahari. Kolam persegi melambangkan bumi. Kalau itu matahari dan bumi campuran buat dah harmonitas. Harmoni. Buat harmoni. Itu yang arti itu gedung itu dan kolam sini. Dan jadi itu pemerintah lokal sudah pilih gedung ini seperti itu lambang ikon untuk kota Hanoi. Kalau masuk itu website Hanoi City ya bisa melihat itu lambang ini. Kuliahnya di mana? Kuliahnya ya, biasanya di belakang, tapi tempat itu juga hancurkan semua oleh perang. Ya. Sekarang ya cuma tempat ini nama itu mahasiswa saja. Yes, kami punya selama 82 ujian cuma ada 1.300 yang kosong mahasiswa lulus ujian. Ya, dapat gelar doktor. Ya. Jadi duluan ya selama waktu monarki Vietnam ya cuma laki-laki boleh belajar, perempuan tidak boleh. Sama cukup. Ya, tidak boleh. Perempuan tidak boleh. Sampai tahun 1945 ya 1945 Ho Chi Minh yang mereka bangsa kami baru membuka sekolah itu. Dulunya di sini kami itu belajar falsafah cuma ada satu subjek ya sastra saja, nggak ada yang lain. Mau dong. Oke, kalau mau foto-foto silakan. Nah, kita lanjut, kita masuk dalam ya, kunjungi Hua Kuil tambah sembahyang Konghucu. Ya, Ini masuk ke kuil sastranya. Iya, tapi hancukannya. Dia tempat sembahyang saja. Ya, untuk raja di luar. Tiene como un airecito a la Pero León, imaginario, hay 3 animales, pero León. Sao đi mấy giờ đây? Dạ, em tỏ tí. 10 phút nhỉ? Ya, kumpul-kumpul lagi, Bapak Ibu, kita bertemu sini. Sini tempat ini tempat sembahyang ya, Bapak juga ada patung Konghucu dalam dan dipanggil namanya kuil sastra. Nama orang lokal duluan ya tempat ini Raja Vietnam ya. 2 kali setiap tahun ya biasanya pergi ke sini sendiri dan sembahyang Konghucu. Dan waktu sekarang itu ya, anak-anak sekolah masih begitu dua pendidikan ya di sini. Dan nanti Bapak Ibu siapa mau foto-foto di dalam silakan kita masuk dalam dan balik sini di titipan kita ya. Siapa mau toilet ada tempat toilet di sana. Habrá 4 discípulos.
Di kuil tempat raja sembayang. ¿De Panamisia? Sí. Sí, sí. Wah, mana kekayaan kuasa. They will go. Tous les enfants à l'âge à l'école maternelle.